Kakak harap kalian selalu baik dan juga sehat. Iya, wah Kak Sari, kayaknya ibadah hari ini tuh ada yang berbeda ya Kak. Apa yang berbeda Kak? Iya, kira-kira adik-adik ada yang tahu kenapa hari ini berbeda? Coba kita dengerin adik-adik ya Kak. Wah betul, hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah Kak, meskipun kita ngerayainnya di rumah aja secara online, kita harus tetap semangat. Iya, karena Tuhan Yesus bisa ngelihat kita ya Kak ya. Iya bener banget. Bagaimana ketulusan kita memuji Tuhan meskipun di rumah aja. Nah kalau gitu sekarang kita mengucap syukur dengan menyanyikan pujian Dia lahir untuk kami. Yuk kita berdiri, jangan lupa juga sama gerakannya ya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita ulangi lagi ya dari awal. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita pasang sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu bagi kami. Tuhan sudah menyertai kami dari tadi malam hingga saat ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu di hari kelahiran-Mu ini. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, di sini kita nggak sendiri loh. Kita nggak cuma berdua aja, tapi ada 2 teman kita lagi. Oh iya Kak. Yuk kita cari yuk. Kita cari Di mana Kak, sih? Di mana ya? Yang mana sih Kak temennya? Mana ya tadi ada kok. Mana ya? Gak ada. Wah ini dia yang dicari-cari. Iya. Coba kalian kenalin diri dulu deh ke adik-adik yang ada di rumah. Siapa sih nama kalian? Yang ini dulu, yang ini dulu. Yang oren. Yang mana? Yang oren dulu. Aku ya. Iya. Oke, aku ya. Oke. Teman-teman yang di rumah, kenalin, namaku Li. Lili. Oh, Lili namanya. Lili. Nama panjangnya siapa nama Nama panjangnya? panjangnya, bentar. Aku agak lupa. Sabar dulu, kan aku mau kenalin tuh ke teman-teman. Sabar. Iya, nama. Bentar ya Kak ya. Oke. Nama panjangku Lili. Waduh Panjang banget. sekali kayak Bagus aku ya. Bagus ya adik-adik. Bagus. Kalau yang rambut kuning ini siapa namanya? Hai, namaku Lala namanya. Hai Lala. Nama panjangnya siapa? Nama panjangku Namanya sulit semua ya. Iya bagus kan Kak, kayak kita belum cantik. Kayak lucu-lucu ya. Kayak mukanya lucu-lucu ya. Imut banget. Benar. Oh gitu lah. Ini Lala sama Lili ini dari mana ceritanya? Kita itu dari Oh dari rumah. Oh alah, dari rumah Kak Sari. Iya Kak, kita dari rumah. Ngapain aja tadi di rumah? Kok nggak kesini? Dicariin sama Kak Giza sama Kak Sari loh. Iya. Tadi sebelum kesini mah kita ini ya Kak, kita make up dulu. Oh, Benar, kita kalau bahasa kerennya itu touch up. kacap. Oh gitu. Iya makanya kan si Lili tuh pakai bulu mata palsu Kak. Gitu. Berarti setiap hari ada Lala sama Lili nih cuman main berdua aja. Iya benar, di rumah sama Kak Lala doang. Bosennya itu ya Kak ya, dengerin. Oke. Bosennya itu udah nggak bosen lagi. Bosennya itu sampai Kok bisa bosen itu loh? Ya emang di rumah ngapain aja kok bisa bosen? Aduh, kita tuh di rumah nggak ngapa-ngapain Kak, sampai bosan. Bentar banget. Perasaan Kak Giza sama Kak Sari juga di rumah aja selama ini. Iya, nggak Ada-ada di rumah juga di rumah aja kan nggak keluar-keluar. Iya kan Kok pasti. bisa bosen ya? Bosen Kak. Aku tuh ya kalau di rumah itu itu nggak ngapa-ngapain. Mainan sama Lala rebutan. Kalau mainan sama temanku kan enggak, bisa gantian itu mainannya. Gini. Pasti nggak dibolehin mama papa ya? Iya, main di luar rumah loh Kak. Wah. Di luar rumah. Gak boleh juga. Sebel. Gini, kakak penasaran. Tapi di rumah Lala sama Lili pernah sakit nggak? Enggak sih Kak. Nggak pernah sakit sama sekali malah. Mama, papa, Lala sama Lili nggak pernah sakit? Iya, sehat semuanya. Oh ya harusnya Lala sama Lili bersyukur dong. Ternyata mama sama papa itu ngelarang Lala sama Lili pergi keluar rumah. Karena apa Kak Sari? Karena supaya Lala sama Lili nggak tertular sama penyakit yang lagi booming itu loh Kak Sari. Apa namanya? Namanya itu COVID-19. Oh iya. Iya itu. Aku tahu. Atau Itu bisa kan- disebut corona. Oh iya. Bahaya banget itu kan tuh. COVID-19. Iya benar itu.
Jadi kita harus bersyukur. Meskipun mama papa nggak ngebolehin kita keluar, tapi itu demi kebaikan kita, supaya kita bisa sehat. Kayak sekarang, emang Lala sama Lili mau masuk rumah sakit? Ih, nggak mau kak, aku takut. Maka dari itu, kalian itu harus menjaga diri sendiri dengan tetap berada di rumah. Iya bener. Kalau gitu nggak apa-apa ya, Natalannya secara online nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa deh, mau gimana lagi? Sip kalau gitu. Ketimbang Kenapa? banyak yang sakit kan ya, bener ya? Bener Banget Lili. Nah, Oke kalau gitu. Aku sama Kak Lala bakal nuruti apa kata mama sama papa deh kalau gitu. Sip kalau gitu. Nah, Iya kak. iya. Nah kalau gitu sekarang kita mengucap syukur yuk sama Tuhan dengan menyanyikan pujian. Ayo kita menyanyikan pujian. Yuk kita nyanyikan pujian. Aku diberkati. Berkati. Aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ketika ada nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda yang sepemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus penolongku. Nah kita akan belajar bareng-bareng sama Kak Rima. Nah penasaran kan? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Kak Rima. Berkati telinga kami, hati kami, dan pikiran kami agar siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Katanya sudah boleh sekolah, sudah bisa belajar di sekolah bareng teman-teman. Lah aku nih lo udah pakai seragam pakai masker lo. Tadi aku udah pakai face shield juga, bawa hand sanitizer. Sekolah bawa tas, bawa buku, ndak boleh. Katanya ndak bisa.
belajarnya di rumah aja. Padahal kan udah kangen sama guru-guruku ya. Udah kangen sama teman-temanku loh. Aku yo pengen jajan ke kantin loh. Aku udah bawa uang saku tadi. Kok malah nggak boleh? Iya toh ini. Aku kangen sama teman-temanku, main sama mereka. Bukan cuma ketemu dari handphone, dari laptop. Aku pengen ketemu langsung, main sama mereka. Salaman nggak boleh. Katanya corona. Corona ini ngapain juga ada di sini? Aku pengen marah. Tapi marah sama siapa? Marah sama corona, coronanya nggak kelihatan. Ini aja deh. Ini kan mau Natal ya. Aku kalau Natal biasanya tuh nyanyi sama temen-temenku tuh Feliz Navidad, Feliz Navidad, itu nyanyinya. Tapi kalau nyanyi sendiri ya nggak enak. Asiknya tuh nyanyi bareng-bareng. Ada yang main gitar, ada yang main keyboard, ada yang menari. Seru sama teman-teman. Tapi ini nggak bisa. Nggak boleh ketemu sama teman-teman. Nggak bisa Natalan bareng. Nggak dapat hadiah Natal. Buat apa pakai baju baru kalau nggak bisa ketemu teman-temanku? Risa. Mas diajak ngomong kok malah nangis marah-marah. Gimana tuh? Halo adik-adik. Aduh. Maaf ya. Tadi ketemu ya sama adiknya Kak Rima. Iya, dia namanya Risa. Risa. Yang marah-marah tadi, barusan ini yang nangis-nangis. Nah, tapi kayaknya Kak Rima juga harus kenalan dulu ya. Nih, ini namanya Kak Rima. Kak Rima ini sekarang tinggalnya di Jogja. Nah, di Jogja itu kan banyak tempat wisatanya kan ya. Tapi Risa tuh jengkel, soalnya dia nggak bisa kemana-mana. Biasanya dengan gampang pergi ke Malioboro, ke pantai, pergi ke kota sekitar, mau ke Magelang juga banyak tempat wisata, ke Solo bisa wisata kuliner, nggak bisa kemana-mana. Jengkel kan ya? Nah, mungkin yang dialami sama Risa ini juga dirasain sama adik-adik di rumah. Ya enggak? Kangen pergi ke sekolah, pengen main sama teman-teman, pengen belajar langsung sama bapak ibu guru, terus pengen juga pergi ke gereja, bisa nyanyi sama-sama teman-teman di gereja sama kakak-kakak sekolah minggu. Bahkan kangen juga buat liburan kan. Tuh, kalau adik-adik dengerin berita sekarang ini kan tambah tuh dikasih tahu, tidak boleh liburan. Loh kenapa? Ini kan udah akhir tahun, udah libur Natal, libur tahun baru, libur semesteran. Nah kok nggak boleh liburan? Pantes aja tadi bisa jengkel, adik-adik juga jengkel. Wong udah masanya liburan, nggak boleh liburan. Apalagi nih sekarang ini, kita kan udah mau Natal. Kan harapannya kita bisa pergi ke gereja, bisa pakai baju bagus, nggak baru nggak apa-apa, tapi bisa pakai baju Natalmu. Terus bisa main sama teman-teman, dengerin cerita Natal langsung, dapat hadiah Natal, dibuka bareng sama teman-teman, happy-happy sama-sama. Ya nggak bisa. Nah, Kak Rima coba mengerti deh perasaannya Risa, perasaannya adik-adik juga di rumah. Pasti rasa sedih, rasa jengkel, marah. Kenapa sih? Kenapa nggak boleh begini? Kenapa nggak boleh begitu? Kenapa nggak boleh keluar? Kenapa nggak boleh ini, nggak boleh itu? Sama juga kayak tadi, yang boneka di depan tadi. Siapa namanya? Lala sama Lili ya? Lala sama Lili juga gitu. Mereka tuh pengen keluar, tapi nggak boleh. Marah mereka, jengkel. Nah, adik-adik, Kak Rima mau kasih tahu nih sama adik-adik. Pasti adik-adik udah sering deh dikasih tahu sama bapak ibu guru, sama kakak sekolah minggu, waktu cerita hari Minggu, bahwa semua ini harus kita lakukan karena apa? Karena adanya apa?
corona. Iya, semua itu karena corona. Corona apa sih? Nah, buat adik-adik yang masih belum ngerti ya, Kak Rima kasih tahu. Jadi corona itu nama virus. Virus itu bisa bikin sakit penyakit yang kita sebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Terus, penyakit ini karena corona ini menyebarnya, menularnya itu cepet banget. Bahkan orang-orang yang sehat, orang-orang yang rajin olahraga, makan makanan sehat pun bisa tertular corona meskipun mereka nggak sadar. Tapi waktu dites, oh positif corona. Kenapa? Karena corona ini bisa menyerang tubuh dengan cara yang sangat mudah, sangat cepat, dan kayak Lisa tadi bilang, nggak kelihatan. Makanya kita nggak bisa menghindar. Nah, supaya kita jauh-jauh dari corona nih, makanya Lala, Lili, Risa, Kak Rima, adik-adik juga di rumah harus diam di rumah, belajar di rumah. Papa, mama, om, tante, kakak harus kerja di rumah. Harus apa-apa sekarang semua dari rumah. Bukan kenapa-kenapa, semua karena supaya kita tetap sehat. Iya, biar kita tetap sehat. Nah, makanya kenapa kita harus ingat apa nih yang sering disuarain di TV nih sekarang akhir-akhir ini. 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Iya. Nah, itu semua harus kita lakukan. Tapi kalau sekarang adik-adik udah tahu kayak gitu, cuman masih aja ngerasa jengkel, masih bosan, masih marah, masih sedih, masih belum ngerti gimana caranya supaya aku bisa keluar dari situasi ini. Gimana caranya biar semua orang bisa sehat, selamat. Kak Rima mau kasih penguatan buat adik-adik semua. Oke. Kak Rima mau bukain ayat, cuman Alkitabnya Risa mana ya? Risa, Alkitabnya taruh di mana? Itu. Oh, masih marah ya? Udah deh, biar Risa sambil dengerin cerita aja ya, dengerin firman Tuhan ya. Oh, ini dia. Oke, udah ketemu. Yuk, kita sekarang mau siapin Alkitab kita. Kita buka dari Perjanjian Lama, namanya kitab Yeremia. Nah, di rumah bisa dibantu ya sama papa mama, kakek nenek, om, tante, kakak. Siapapun yang ada di sekitar adik-adik bisa menolong adik-adik untuk buka Yeremia bab yang ke-30, ayat yang ke-17 sampai 18. Ya, Kak Rima ulangi. Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Oke, udah siap semua? Yang udah bisa baca, bisa ikut baca. Dan yang belum, bisa dibacain ya sama papa mamanya atau siapapun yang ada di sekitar di samping adik-adik. Oke, siap ya? Kita baca sama-sama. Dimulai dari baca ayatnya dulu. 3, 2, 1. Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Rima, aku masih nggak ngerti ayatnya. Kak Rima mau kasih aku penguatan lewat ayat, tapi aku masih nggak paham sama ayatnya. Artinya apa? Oke, sabar. Kak Rima mau ceritain tentang kisah yang dialami oleh Yeremia dan bangsa Israel. Jadi, Yeremia itu adalah nabi Tuhan yang dikirim ke tengah-tengah bangsa Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel tuh lagi ngalami masa-masa zaman bekas pembuangan yang pertama. Nah, pembuangan apa sih?
Mungkin ada adik-adik yang belum ngerti ya. Masa pembuangan itu kalau boleh digambarin kayak gini nih. Adik-adik tahu kan bangsa Indonesia pernah dijajah sama negara-negara kayak Belanda dan juga Jepang. Nah, bangsa Israel ini juga sama. Mereka pernah dijajah bangsa-bangsa besar, salah satunya Babel. Nah, waktu Babel menjajah bangsa Israel, itu nggak cuma dijajah aja tuh. Setelah dijajah, diperangi gitu ya. Orang-orang Israel itu dibawa sama orang-orang Babel ke negeri Babel dan dijadikan apa? Dijadikan orang kerajaan. Dijadiin apa lagi? Yang hebat-hebat. Enggak dong. Mereka dijadikan yang namanya budak. Waduh, kalau udah namanya dijadikan budak, hidup mereka tuh pasti susah banget. Mereka harus bekerja keras, bekerja yang kasar-kasar, dan mereka harus siap untuk hidup yang menderita. Wah, berarti susah banget dong hidupnya bangsa Israel waktu itu. Iya, mereka juga mengalami kesulitan yang sama. Ya, meskipun tidak serupa seperti yang kita alami sekarang, tapi mereka hidup susah. Nah, di tengah sisa-sisa masa pembuangan itu, Yeremia datang ngasih tahu bangsa Israel, kalian tuh harus nurut sama Tuhan, kalian tuh harus taat sama Tuhan. Kalau enggak, nanti pembuangan yang kedua akan datang lagi. Nah, itu adalah peringatan dari Tuhan. Tapi, Tuhan itu baik banget loh adik-adik. Selain kasih peringatan kayak gitu, Tuhan itu juga kasih janji pemulihan namanya. Kayak apa janjinya? Ada banyak. Dan salah satunya yang kita baca tadi di Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Jadi, kan kalau mereka jadi budak tuh mereka pasti makannya susah. Syukur-syukur bisa makan 3 kali sehari ya. 1 kali aja mereka udah happy. Terus mereka mungkin tinggal di daerah yang tidak terawat, kotor lingkungan sekitarnya. Nah, kondisi ini kan bisa bikin mereka sakit-sakitan tuh. Mereka pasti merasakan hidup yang susah sekali. Lalu, Tuhan memberikan janji yang seperti tadi kita baca. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, dan aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Iya, Tuhan akan kasih kesembuhan buat bangsa Israel yang mengalami kesulitan, sakit penyakit pada waktu itu. Nah, ternyata janji Tuhan pun gak berhenti di situ loh. Tuhan janji itu di ayat yang ke-18. Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya. Artinya apa? Bangsa Israel akan kembali lagi ke tanahnya, ke kampung halamannya, dan mereka akan bangkit lagi. Mereka akan dikembalikan kehormatannya lagi. Mereka akan berjaya lagi, dan semua itu karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kehebatannya bangsa Israel, tapi semua karena apa? Karena Tuhan. Nah adik-adik, janji Tuhan yang indah itu gak hanya berlaku buat bangsa Israel aja loh. Kenapa kita baca hari ini juga? Karena Tuhan mau kasih kekuatan buat kita, bahwa janji itu juga berlaku buat kita sekarang, buat bangsa Indonesia, dan buat semua orang di seluruh dunia yang sekarang sedang susah karena corona. Iya, corona itu bikin banyak orang sakit, orang susah makan, susah cari pekerjaan, pokoknya banyak kesulitan-kesulitan deh. Tapi kita nggak perlu khawatir, karena janji Tuhan itu ada juga buat kita semua. Tuhan akan menolong kita, memulihkan kita dari situasi ini, asalkan seperti tadi Yeremia bilang ke bangsa Israel, kamu harus nurut. Iya, kita harus taat. Kalau dibilang nggak boleh keluar rumah, ya udah diam di rumah. Kalau harus keluar sebentar nih, misalnya mau bantu mama ngambilkan pesanan di pagar depan rumah, pakai masker. Kalau sudah masuk ke rumah, cuci tangan. Nah, itu semua harus kita turuti. Kita harus jadi anak-anak yang taat. Supaya apa? Supaya kita sehat.
supaya kita selamat, supaya pertolongan Tuhan tadi bisa tergenapi penuh karena kita ikut mendukung itu semua. Adik-adik, kalau sekarang kayak Lala dan Lili tadi juga marah-marah ya, kan udah diingetin tuh sama kakak sekolah minggu tadi. Kamu harus ingat dong, bersyukur karena kita taat tadi, kita mau diem di rumah, kita sekarang bisa sehat, kita tetap kuat, kita bisa beraktivitas sehari-hari. Sementara di luar sana ada kakak-kakak, bapak ibu yang harus bekerja karena emang harus memenuhi kebutuhan hidup dan mau nggak mau ketemu orang banyak dan mereka terkena sakit corona. Itu bukan karena mereka mau, tentu tidak, tapi karena keadaan membuat mereka sakit. So, jadi kalau kita harus diam di rumah, kita bersabar yuk. Tetap sabar, tetap sukacita meskipun Tuhan, tolong aku mau sukacita. Iya, berdoa aja minta tolong Tuhan supaya kita dikasih kekuatan, tetap sukacita, tetap semangat, bersabar sampai nanti akhirnya kita bisa kembali lagi masuk sekolah, ketemu teman-teman, bapak ibu guru, kembali lagi sekolah minggu ke gereja, ketemu teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Yuk kita bersabar, kita taat, dan selalu ingat ya, kalau kita mau jaga kesehatan kita, otomatis kita juga akan menolong orang lain supaya mereka juga sehat. Kenapa? Karena kita nih, adik-adik ada berapa orang nih? 100? 200? Kalau ada 200 anak yang taat, maka gak ada tuh anak-anak yang 200 rame-rame berkerumun, mereka tetap diam di rumah, 200 anak itu tetap diam di rumah, artinya semua sehat. Jadi kita jaga kesehatan, teman-teman jadi sehat juga, lingkungan jadi sehat. Nah, kebaikan ini harus kita sebarkan ya. Nah, nanti sabar dan menurut. Oke, itu pesan Natal kita hari ini. Ya adik-adik, semoga firman Tuhan ini jadi kekuatan ya, bikin kita tetap semangat, bikin kita tetap sukacita, bahwa yang kita lakukan ini dalam rangka menolong orang lain juga supaya cepat sehat, supaya cepat pulih, supaya tidak menyebarkan corona kemana-mana. Oke, kalian anak-anak hebat, Tuhan pasti menolong kalian. Oke, tadi Risa nyanyi satu lagu ya. Gimana kalau kita nyanyi lagu itu yuk? Meskipun lagunya agak susah, nggak pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Nanti bisa diajarin sama orang-orang di rumah, papa, mama, kakek, nenek, om, tante, siapapun yang di rumah, minta tolong buat diajarin. Kadang Kak Rimo mau nyanyiin buat adik di sini. Siap ya? 3, 2, 1. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oke. Nah, dia pesan Natalnya. Dan jangan lupa tadi ya, 3M. Pakai masker, jaga jarak. Kalau pas lagi keluar depan rumah, jaga jarak, jangan di kerumunan. Dan mencuci tangan. Oke, yuk Kak Rima mau berdoa buat adik-adik semua. Yuk kita berdoa. Udah siap belum? Ayo. Kak Rima tutup mata nih, udah pada tutup mata belum? Yuk dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Oke, semuanya siap ya. Kita mau menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih
karena Tuhan sudah memberikan kami firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus menjadi anak-anak yang taat, yang penurut, yang sabar, untuk kami bisa melihat pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu boleh nyata terjadi di kehidupan kami saat ini. Tuhan, kalau sekarang kami merasa bosan, merasa sedih, bahkan merasa marah, kecewa, karena tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke sekolah, ke gereja, bahkan hiburan. Tolong kami ya Tuhan, dan kami memohon Tuhan supaya memberikan kami sukacita, tetap memberikan kami semangat, bahwa di rumah pun kami tetap bisa bersenang-senang dengan papa mama, bapak ibu, kakak, adik, kakek nenek, om, tante, semua yang ada di rumah. Kami tetap bersukacita, khususnya dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu melalui Nabi Yeremia. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang taat, yang tidak membandel, menurut untuk semua perkataan yang dikatakan kepada kami, karena kami tahu itu semua untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya corona itu bisa cepat pergi, supaya kami bisa kembali beraktivitas, supaya orang-orang cepat sehat, supaya tidak banyak lagi orang yang jatuh sakit. Tolong kami Tuhan, tolong supaya corona cepat pergi, dan sekali lagi biar kami menjadi anak-anak yang taat dan setia dan penurut kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan juga kami mengucap syukur untuk hari kelahiran-Mu. Kami senang bisa merayakan bersama dengan teman-teman kami, meskipun kami tidak bisa berkumpul, tidak apa-apa. Kami tetap sukacita, kami tetap bergembira menyambut hari kelahiran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang selalu mencintai kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal adik-adik, Tuhan memberkati. Dadah.
kita kan udah selesai mendengarkan firman Tuhan ya Kak Sar. Nah sekarang kita mau dengerin teman-teman kita yang ada di rumah mau mempersembahkan pujian. Kalian penasaran gak? Aku penasaran bingit. Penasaran ya? Mau lihat. Iya kalau gitu sekarang kita lihat yuk persembahan pujian dari adik-adik. Kita bertemu dengan Yesus yang Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya kita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku.
Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah Natal kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Rima. Berkati Tuhan, semoga firman-Mu berguna dan bermanfaat bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pulihkanlah supaya kami semua dapat berkumpul kembali, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Stomp your feet like that. And let's clap together. That's it. Keep it going. Let's sing this little light of mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Alright, keep clapping now. Sounds good. Everywhere I go. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Yes, Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, that sounds so good. That's called clapping on the back beat. Alright, sing this real quiet with me now. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Yes, even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine, let it shine.